Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, gimana kabar kalian? Alhamdulillah ya, semoga kalian semuanya sehat semua dan tetap semangat untuk bersama belajar bersama ibu. Nah, kali ini kalian akan belajar tentang memahami konsep persamaan linear satu variabel. Para siswa, materi kali ini yang akan kalian pelajari, ini nanti akan bermanfaat dalam berbagai hal para siswa. Di antaranya adalah kalian bisa menyelesaikan masalah-masalah nyata dengan menggunakan konsep persamaan linear satu variabel. Oleh sebab itu, kalian harus menyimak video pembelajaran ini dan tetap semangat untuk belajar bersama ibu ya. Namun sebelum kalian memahami konsep persamaan linear satu variabel, maka lebih baik kalian ikuti kegiatan berikut ini. Nah, yang pertama, kalian harus mengenal terlebih dahulu apa itu kalimat dalam matematika. Kalian tahu bahwa kalimat itu adalah sebuah susunan yang terdiri dari susunan kata-kata. Namun juga bisa menggunakan simbol-simbol tertentu. Ini kalau di dalam matematika. Nah, penggolongan kalimat dalam matematika itu ada dua, yaitu kalimat tertutup dan satunya kalimat terbuka. Nah, tentunya kalian penasaran ya, apa yang dimaksud kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Oke, sebelumnya coba kalian amati. Ini ada dua temanmu yang bernama Tina dan Amir. Nah, perhatikan percakapan mereka berdua ya. Amir, coba jawab pertanyaanku. Siapa presiden pertama negara kita? Itu sih pertanyaan mudah, Tin. Presiden pertama negara kita adalah Insinyur Soekarno. Benar, Mir. Sekarang giliranku ya. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Pencipta lagu Indonesia Raya adalah Gus Bini. Salah, Tin. Coba kalau matematika. Kamu kan jago matematika. Siap ya aku tanya? Oke, siap. Nah, nih, ada satu bilangan. Jika dikalikan 2, kemudian dikurangi 3, menghasilkan 7. Bilangan berapa itu? 5 ya? Kan 5 kali 2 kemudian dikurangi 3 sama dengan 7. Benar kan? Nah, sekarang giliranku ya. Ada suatu bilangan nih. Jika dikalikan 2/3, kemudian dikurangi 5 sama dengan negatif 11. Berapa itu? Waduh, agak susah nih, Mir. 9 ya? 9 dikali 2/3, kemudian dikurangi 5 sama dengan negatif 11. Benarkah, Tin? Hampir benar, Mir. Jawaban yang benar adalah negatif 9. Alah, kurang negatifnya aja salah. Hehehe. Nah, dari percakapan dua temanmu tadi, kalau diperhatikan terdapat 3 kelompok kalimat para siswa ya. Yang pertama adalah kalimat yang tidak dapat dinilai kebenarannya. Contohnya, siapa presiden pertama negara kita? Siapakah pencipta lagu Indonesia Raya? Suatu bilangan jika dikalikan 2, kemudian dikurangi 3, menghasilkan 7. Suatu bilangan jika dikalikan 2/3, kemudian dikurangi 5, menghasilkan negatif 11. Ini adalah beberapa contoh dari kalimat yang tidak dapat dinilai kebenarannya. Kemudian kalimat yang kedua, kalimat yang benar. Di antaranya, presiden pertama negara kita adalah Insinyur Soekarno. 5 dikali 2, kemudian dikurangi 3 sama dengan 7. Ini adalah contoh kalimat yang benar. Yang ketiga, kalimat yang salah. Pencipta lagu Indonesia Raya adalah Gus Bini.
9 dikalikan 2/3, kemudian dikurangi 5, menghasilkan negatif 11. Ini adalah dua contoh kalimat yang salah. Nah, kalimat yang benar dan kalimat yang salah itu disebut dengan kalimat tertutup. Ini ada temanmu bertanya lagi. Apa sih perbedaan kalimat tertutup dan yang bukan ya? Nah, perhatikan penjelasan berikut. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Bernilai benar saja atau salah saja karena memiliki unsur yang belum diketahui nilainya. Nah, unsur yang belum diketahui nilainya itu para siswa namanya variabel. Apa yang dimaksud variabel? Variabel adalah simbol atau lambang yang mewakili sebarang anggota suatu himpunan. Nah, variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Perhatikan contoh berikut. 2 dikurang N sama dengan 1. Ini namanya kalimat terbuka karena mengandung M sebagai variabel. Berikutnya, Y adalah bilangan prima yang lebih dari 4. Ini juga kalimat terbuka yang variabelnya adalah Y. Berikutnya, X ditambah 7 sama dengan 9. Ini juga kalimat terbuka, variabelnya adalah X. 4 ditambah B lebih dari 10. Ini juga kalimat terbuka, variabelnya adalah B. Nah, variabel-variabel itu harus diganti dengan bilangan tertentu supaya menghasilkan kalimat yang benar. Nah, pengganti variabel yang menyebabkan kalimat terbuka yang diberikan akan menjadi benar dinamakan selesaian. Himpunan selesaian dalam kalimat terbuka disebut himpunan selesaian. Contoh, X ditambah 2 sama dengan 6. Ini adalah kalimat terbuka. Maka X ini harus diganti dengan bilangan tertentu. Kalau diganti dengan bilangan 4, maka kalimat terbuka ini menjadi kalimat yang benar. Kenapa? Iya, bagus karena 4 ditambah 2 sama dengan 6. Maka selesaiannya adalah X sama dengan 4. Dan himpunan selesaiannya adalah 4 ditulis dalam tanda kurung kurawal. Ya. Jadi kalau menuliskan himpunan penyelesaian atau himpunan selesaiannya, itu selesaiannya ditulis di antara dua kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Perhatikan berikut lagi. P adalah bilangan ganjil, di mana P adalah elemen atau anggota dari himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, pengganti P supaya pernyataan ini bernilai benar adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Kenapa para siswa? Iya, bagus. Karena yang merupakan bilangan ganjil dari himpunan ini adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Sehingga himpunan selesaiannya adalah 1, 3, 5, 7, 9 ditulis di antara tanda kurung kurawal. Perhatikan berikut. Ada kalimat terbuka, 5X ditambah 2 sama dengan 9. X elemen bilangan asli. Maksudnya, X-nya ini ditentukan adalah bilangan asli. Kalian tahu bilangan asli mulai dari berapa? Iya, bagus. Bilangan asli itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu namanya bilangan asli. Nah, kalau dilihat dari kalimat terbuka ini, maka tidak ada pengganti X yang membuat pernyataan menjadi benar. Artinya, setiap bilangan asli yang ada, jika digantikan dengan nilai X ini, jika digantikan posisinya sebagai pengganti nilai X, maka tidak ada yang memenuhi, ya. Sehingga himpunan selesaiannya adalah himpunan kosong, ya.
ini dilambangkan dengan tanda kurung kurawal yang tidak ada anggota himpunannya atau dilambangkan dengan angka 0 ya. Kemudian dicoret. Nah, ini ya. Berikutnya, ayo kita amati. Perhatikan beberapa contoh kalimat terbuka berikut. Nah, di sini para siswa kalian diarahkan untuk menyimpulkan apa sih yang dimaksud persamaan linier satu variabel. Coba perhatikan beberapa kalimat terbuka berikut ini. Yang pertama, X ditambah 7 sama dengan 9. Kemudian, 4X ditambah 2 sama dengan 6 dikurangi 8X. M sama dengan 8. 2P sama dengan 10. Min 3Y dikurangi 3 sama dengan 4Y ditambah 8. Nah, coba perhatikan dari kelima kalimat terbuka ini ada sisi kiri dan sisi kanan ya. Sisi kiri dan sisi kanan. Antara sisi kiri dan sisi kanan dihubungkan dengan tanda apa? Nah, tandanya adalah sama dengan. Sehingga karena tanda inilah maka disebut dengan persamaan. Jadi ini termasuk persamaan semuanya ini ya. Kemudian kalian perhatikan variabelnya. Nah, perhatikan ini variabelnya adalah X, yang ini juga X, artinya mengandung satu variabel ya, ini M, ini P, dan ini Y. Nah, karena mengandung satu variabel, maka dikatakan persamaan linier satu variabel. Nah, ini yang dimaksud persamaan linier satu variabel. Oke, lanjut contoh yang berikutnya. X ditambah 10Y sama dengan 100. Maka dikatakan persamaan. Variabelnya adalah X dan Y. Ada berapa? Iya, bagus, ada 2. Sehingga dikatakan persamaan linear 2 variabel. Oke, perhatikan contoh berikut. X kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, karena mengandung tanda ini, maka dikatakan persamaan. Kemudian, perhatikan variabelnya X pangkat 2. Nah, maka dikatakan persamaan kuadrat satu variabel, yaitu karena X-nya ini adalah kuadrat atau variabelnya pangkat 2, maka dikatakan kuadrat satu variabel. Lengkapnya persamaan kuadrat satu variabel. Lanjut. 4 ditambah B lebih dari 10. 2A dikurangi 4 kurang dari 31. 13 dikurangi 2M kurang dari sama dengan 9M. Karena kedua sisi dihubungkan dengan lebih dari, kurang dari atau sama dengan, maka dikatakan sebagai pertidaksamaan. Karena variabelnya 1 ya, B, ini A, kemudian ini M, ada satu variabel, maka dikatakan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, dari pengamatan ini, perhatikan apa yang dapat kalian simpulkan tentang persamaan linier satu variabel. Coba kalian simpulkan. Nah, dua temanmu ini mencoba untuk menyimpulkan, yaitu Tina dan Amir. Menurutku, kalimat terbuka yang terdapat tanda sama dengan. Artinya, persamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka yang terdapat tanda sama dengan. Menurutmu bagaimana, Mir? Benar, Tin. Cuman masih ada yang kurang. Hehe. Yaitu kalimat terbuka yang terdapat tanda sama dengan serta mengandung satu variabel. Masih ada yang kurang lagi, Mir. Yaitu kalimat terbuka yang terdapat tanda sama dengan, mengandung satu variabel, dan variabelnya pangkat 1. Oke, sip. Alhamdulillah. Sekarang kita jadi paham ya. Nah, dari dua percakapan ini, para siswa, maka kalian bisa menyimpulkan apa itu persamaan linier satu variabel.
yaitu ada 4 kata kunci. Yang pertama, kalimat terbuka. Yang kedua, ada tanda sama dengan. Yang ketiga, mengandung satu variabel. Dan yang keempat, variabelnya pangkat 1. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Lalu, bagaimana cara menulis suatu kalimat sebagai persamaan ya? Perhatikan beberapa contoh soal berikut ini. Jumlah suatu bilangan n dan 7 adalah 15. Maka persamaan linier satu variabelnya ditulis seperti ini. N ditambah 7 sama dengan 15. Contoh yang kedua. Selisih bilangan Y dan 7 adalah 3. Maka ditulis Y dikurangi 7 sama dengan 3. Kenapa kok di sini tandanya dikurangi? Karena memuat kata selisih. Selisih artinya dikurangi. Lanjut. Hasil kali bilangan G dan 5 adalah 30. Maka ditulis 5G sama dengan 30. Kenapa kok 5G? Karena 5G artinya 5 kali 30. Sesuai dengan kalimat ini, hasil kali. Biasanya dalam kalimat matematika atau persamaan linier satu variabel, itu perkalian tandanya tidak ditulis, sehingga langsung 5G sama dengan 30. Nah, sekarang ada soal cerita. Ini ada sebanyak 24 siswa tereliminasi dalam babak penyisihan pada pemilihan siswa berprestasi. Babak penyisihan ini menyisakan 96 siswa untuk babak berikutnya. Tuliskan persamaan yang dapat kalian gunakan untuk menentukan banyaknya siswa semula. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kalian harus yang pertama adalah memisalkan. Jadi, misal banyaknya siswa semula itu S ya. Jadi, tetapkan suatu variabel. Di sini ditetapkan variabel S. Maka bisa ditulis S dikurangi 24 sama dengan 96. Kenapa? Karena siswa semula dikurangi 24 sama dengan 96 ya. Inilah persamaan linier satu variabelnya. Demikian para siswa, semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.